Juventus boleh saja dibilang sebagai rajanya kompetisi Italia. Dalam setidaknya 10 tahun terakhir, mereka menjadi tim dengan gelar Scudetto terbanyak di antara yang lainnya. Akan tetapi ketika menyoal tentang kompetisi Eropa, Juventus selalu menjadi tim yang tidak ada apa-apanya. Kegagalan menjadi teman terbaik ketika tim berjuluk si Nyonya Tua berhadapan dengan tim terbaik seantero Eropa. Apa yang selama ini diperjuangkan sejatinya nyaris didapat ketika pada tahun 2015 dan 2017 mereka berhasil menempati partai final. Namun seolah menjadi kutukan, Juventus yang tampil dengan kekuatan terbaik lagi-lagi dipermalukan. Menyusul rentetan hasil negatif tersebut, banyak yang mengatakan bila Juve tak punya mental di Eropa. Hal senada pun disampaikan oleh pemain yang baru saja cabut dari Allianz Stadium, Matthijs de Ligt. Secara berani dan cukup mengejutkan, de Ligt menyampaikan alasannya tinggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas kemarin. Pemain muda asal Belanda itu mengatakan bila Juventus seperti tidak memiliki ambisi yang kuat untuk memenangkan trofi Liga Champions Eropa. Saya sangat menikmati waktu saya di Juventus, tetapi saya merasa sudah waktunya untuk mendapatkan tantangan baru. Anda harus berani mengambil risiko dalam sepak bola. Juve adalah tim yang hebat, tetapi datang ke sini adalah lompatan lebih tinggi buat saya. Karena Bayern mempunyai segalanya dari sudut pandang tim. Bayern juga memiliki ambisi untuk memenangkan Liga Champions. Saya tidak merasakan hal itu di Juve, kata de Ligt kepada NOS. Meski komentar ini terdengar cukup menyakitkan bagi para penggemar Juve, kebanyakan dari mereka pasti setuju dengan apa yang dilontarkan de Ligt. Juve seperti tidak memiliki kejelasan track untuk menuju panggung juara. Mengenai kegagalan demi kegagalan yang dirasakan Juventus di kompetisi Liga Champions Eropa, terdapat satu alasan yang cukup menarik dan menggelitik dari sebagian penggemar sepak bola. Mereka menganggap bila kegagalan Juventus adalah karena kutukan ex pemain AC Milan, Sali Muntari. Benarkah begitu? Gol hantu Sali Muntari gagalkan Scudetto AC Milan. Seluruh penggemar sepak bola yang berdiri tegak di panji Serie A khususnya tentu paham betul dengan kisah yang satu ini. Ya, Muntari disebut-sebut melontarkan sebuah kutukan bahwa Juventus tidak akan juara Liga Champions. Sampai Buffon mengakui gol yang dicetak oleh mantan gelandang AC Milan itu sah. Kisah itu bermula pada Giornata ke-25 yang mempertemukan antara Juventus dan AC Milan di musim 2011-2012. Pada pertandingan yang digelar di Stadion San Siro 25 Februari 2012 itu, AC Milan selaku tuan rumah lebih dulu unggul melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nocerino pada menit ke-14. Lalu pada menit ke-24, Milan sejatinya bisa menambah keunggulan melalui sundulan Sali Muntari. Gol itu bermula dari situasi sepak pojok yang kemudian menciptakan kemelut di depan gawang Juventus. Dalam sebuah tayangan ulang, sundulan Muntari yang diarahkan ke gawang Buffon sangat jelas sudah melewati garis gawang. Namun Buffon yang berada di dekat bola langsung mencoba menahan dan mengeluarkannya dari dalam gawang. Sial bagi Milan. Wasit Paolo Tagliavento tidak mengesahkan gol tersebut. Juventus akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Alessandro Matri pada menit ke-83. Gol hantu yang kemudian terus diperdebatkan itu kian temui gejolak ketika pada akhir musim Juventus keluar sebagai juara Serie A, sementara Milan berada di peringkat kedua. Dibarengi dengan kekecewaan berat dan hati yang panas, Muntari mengungkapkan bahwa Buffon sebenarnya tahu bola itu sudah melewati garis gawang. Dia melihat bahwa bola jelas melewati. Saya tidak punya idola dalam sepak bola. Namun saya pikir Buffon adalah seorang juara keadilan. Saya tahu bahwa bola sudah melewati batas. Dia juga langsung tahu, kata Muntari kepada Tuttosport. Di lain pihak, Gianluigi Buffon mengatakan bahwa kejadian tersebut begitu cepat dan ia tidak menyadari bahwa bola sudah melewati garis gawang. Saya harus jujur, semuanya bergerak sangat cepat, sehingga saya tidak menyadari bola telah melewati garis.
Ingatlah, bahkan jika saya menyadarinya, saya pasti tidak akan memberitahu wasit, ujar Buffon dikutip dari Football Italia. Dari laporan tersebut, sejatinya tidak ditemukan catatan atau bukti bila Montari melempar kutukan ke Buffon ataupun Juventus agar selalu gagal di kompetisi Liga Champions Eropa. Namun karena kekecewaan Montari dan pengakuan Buffon yang terbilang memalukan, publik sepak bola kemudian kerap mengaitkan gol hantu Montari dengan kegagalan I Bianconeri. Terlebih sejak insiden tersebut muncul, Juventus memang selalu gagal memenangi gelaran Liga Champions Eropa. Strategi transfer dan faktor pelatih. Di luar kutukan Montari yang terus dibahas setelah Juve meraih kegagalan demi kegagalan di Eropa, terdapat sejumlah faktor lainnya yang layak didiskusikan. Adalah strategi transfer yang dalam beberapa tahun terakhir patut dipertanyakan. Juventus, setelah posisi direktur olahraga dijabat oleh Fabio Paratici dan Cherubini, sepeninggal Giuseppe Marotta, tampak tidak terlalu efisien dalam mendatangkan pemain. Di era Marotta, Juve berhasil mendatangkan pemain gratisan namun berkelas, seperti Andrea Pirlo dan Paul Pogba. Buah dua kerjasama gelandang tersebut pun berhasil membuat Juve memasuki 2 partai final Liga Champions Eropa, meski dua-duanya gagal berakhir di panggung juara. Namun, setelah Marotta terlibat friksi dengan petinggi Juventus dan memilih pergi, Paratici memiliki pendekatan lain, yaitu dengan membeli pemain yang gajinya cenderung tinggi. Sebut saja Adrien Rabiot sampai Aaron Ramsey. Dua pemain yang digadang-gadang bakal berikan kontribusi besar itu malah gagal membuat lini tengah Juventus gahar. Ramsey bahkan sampai harus diputus kontrak karena hanya dianggap sebagai beban tim. Sementara Federico Cherubini, pria yang kini berusia 51 tahun itu juga masih belum terbukti kinerjanya. Dusan Vlahovic dan Manuel Locatelli yang didatangkan masih belum bisa mengembalikan status bintang dalam diri Juventus. Keduanya juga sangat minim pengalaman ketika bicara pertandingan Eropa. Masih menyoal tentang transfer pemain, Juventus juga dianggap kurang jeli ketika melakukan regenerasi pemain. Lini pertahanan termasuk posisi penjaga gawang sering jadi sorotan. Meski Chiellini sudah sadar diri dengan pergi ke kompetisi Amerika, Juventus masih sangat mengandalkan Bonucci yang berusia 35 di lini belakang. Bonucci sering dikritik karena gerakannya yang lamban akhir-akhir ini, plus karakternya yang dinilai oleh Ultras Juve tidak cocok dijadikan pemimpin. Apes, De Ligt yang sejatinya dijadikan sebagai proyek jangka panjang pun malah kabur ke Jerman. Meski sudah berhasil mendatangkan Bremer, mencari pasangan duet bek tengah yang tangguh seperti sedia kala masih menjadi PR Juve. Ditambah dengan penjaga gawang yang mereka seharusnya bisa mendapatkan yang lebih baik dari kiper spesialis blunder saat ini, Wojciech Szczęsny. Ketika transfer yang dilakukan plus regenerasi belum berjalan maksimal, Juventus masih harus menanggung beban lain berupa pergantian pelatih dalam beberapa tahun belakangan. Antonio Conte, Allegri, sampai Pirlo, Sarri, dan Allegri lagi. Juventus telah mengalami gonta-ganti pelatih dalam kurun waktu yang terhitung dekat. Pergantian tersebut jelas erat kaitannya dengan skema dan filosofi yang diusung. Pemain disebut sulit beradaptasi di mana hal tersebut berpengaruh terhadap permainan di atas lapangan. Di kompetisi Serie A saja, mereka masih terus berjuang untuk kembali naik ke panggung juara. Apalagi kompetisi Eropa yang membutuhkan strategi dan skuad yang sangat matang. Pada musim ini, Allegri bahkan terus dikritik karena tampak kebingungan menentukan skema permainan. Dia tercatat sudah menerapkan 4 formasi berbeda dari 8 laga yang dijalani. Taktiknya yang cenderung bertahan juga dianggap usang dan sangat membosankan. Akibat ulah Allegri, Juve tampak tidak lebih dari klub mediocre yang mencari hasil imbang dengan cara bertahan. Ronaldo sama sekali tidak membantu. Ketika trofi Liga Champions Eropa masih terus menjadi mimpi manajemen Juventus,
mereka sempat mencoba jalan instan dengan mendatangkan pemain yang disebut sebagai solusi tepat, yakni Cristiano Ronaldo. Namun, kedatangan Ronaldo malah menjadi beban dan membuat permainan Juventus jadi tidak seimbang. Gianluigi Buffon bahkan sempat mengatakan, bila Ronaldo adalah awal dari kehancuran Juventus. Kami mencapai final Liga Champions pada 2017 karena kami adalah tim yang penuh pengalaman. Di atas semua itu, kami adalah satu unit dan ada persaingan yang sangat kuat untuk mendapatkan tempat di grup. Akan tetapi, kami kehilangan itu semua karena Ronaldo. Katanya seperti dikutip dari Football Italia. Harus diakui bila Ronaldo seperti memberi dampak negatif bagi permainan Juventus. Banyak yang mengatakan bila bintang asal Portugal itu cuma berambisi memenuhi target pribadinya. Ronaldo sering mencoba melakukan tembakan ke gawang yaitu 5,1 shots dalam melakukan pertandingan. Namun persentase konversinya menjadi gol terbilang sedikit, yakni hanya 18% saja atau rata 0,93 gol. Dampak keberadaan Ronaldo juga dikeluhkan karena gaji tinggi yang diberikan membuat Juventus terhambat untuk mendatangkan pemain yang dibutuhkan di sektor lain. Sama sekali gagal membawa Juventus meraih gelar juara, bahkan untuk mencapai laga final pun sangat kesulitan. Sebutan Mr. Champions League yang disematkan pada dirinya tidak berarti apa-apa buat Juventus.